Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teteh, jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temara. Nah, kali ini seperti biasa saya kedatangan seorang narasumber dan beliau ini ingin menceritakan pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Irwan. Sehat, Kang Irwan? Alhamdulillahirobbilalamin. Atur nuhun. Oke, Kang Irwan ini seorang wira swasta ya, Kang ya? Swasta. Di bidang apa nih, Kang? Di bidang ya kecil-kecilan lah, dagang gitu gimana lah. Jualan. Oke. Jadi sendiri? Saat ini masih join sama teman gitu. Oke. Kang Irwan ini kan katanya mempunyai cerita masa lalu ya, Kang ya? Iya. Yang menurut Kang Irwan sendiri ini sangat tidak masuk akal mungkin. Ya di luar daya nalar lah. Ya. Kalau dibilang Di luar logika ya. di luar logika. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Irwan, apa sih salah satunya yang membuat Kang Irwan ini pengalaman Kang Irwan ini di luar logika gitu. Salah satunya Kang Irwan. Jadi gini, tepatnya waktu itu tahun 98 kalau nggak salah ya, Kang ya. Saya tuh ya masih STM kalau nggak salah, SMK. Waktu itu teh saya emang gimana ya, emang lupa ingat, tapi masih adalah sekelebat gitu ya. Sebenarnya biasa aja dulunya mah. Biasa Normal aja mungkin ya. Aja. Kayak biasa aja, kayak kehidupan kita lah, kalau kehidupan normal gimana gitu. Tapi setelahnya saya berkenalan sama seseorang yang kalau dibilang seorang lah gitunya ya. Kalau dibilang Teman mungkin bukan teman, jadi masih ada ikatan saudara gitu. Dia tuh punya guru spiritual gitu, supranatural gitu. Nah di situ sebenarnya mah saya nggak berkeinginan gitu, untuk untuk gimana, untuk bagaimana kata tuh mempelajari atau tapi secara tidak langsung ya. Kok saya tuh terbersit, kayak bukan suudon, tersugesti gitu ya. Awalnya gini, saya tuh emang termasuk orang nggak pede lah, jujur aja. Saya tuh nggak pedenya itu saya tuh gimana ya, jadi tuh saya tuh pengen, bingung lah waktu itu, kayak saya tuh ada keinginan apa gitu. Kalau dibilang mah pengen perfect gitu Ya, semua orang mungkin pengen hidupnya ini ya, perfect ya. Termasuk saya mungkin. bener Kang. Cuman waktu itu teh saya kayak tersugesti, kenapa gitu, kayak ada semacam dorongan untuk saya mempelajari itu dan dihadirkan gitu. Pas berbenturan, yang jadi pokok bahasanya waktu itu teh ya masih saudara lah. Jadi saya tuh udahlah Wan, sana kamu tuh supaya pede, kamu tuh ikut apa, kata aku teh, aku mah orangnya nggak bisa. Ya waktu itu aku malu-malu gitu, malu-malu nate nya sagala ge ibarat
katanya birada Sunda sekedik itunya. Jadi campur weh. Aku rada malu-malu nanti kumanya Kang ya. Jadiin teu pede weh. Nah, dimulai dari rasa teu pede teh saya tuh mempelajari ya. Pelajari tentang Mempelajari dia itu tiap hari kayak memanfaatkan saya gitu, memanfaat ketidakpedean saya. situasi ketidakpedean Kang Iwan. Saya mau nanya nih, maksud Kang Iwan tuh tidak pede dalam hal apa, Kang? Dalam waktu itu jujur waktu itu saya tidak pedenya pelajaran lah, waktu itu pelajaran terus pas waktu itu mau kelulusan. Takut nggak lulus. Satu itu gak lulus terus, dan waktu itu saya takut nggak diterima kerja kan. Kalau STM makanya dulu mah pengen kerja atau gimana. Ketakutan itu yang membuat Kang Iwan tidak pede gitu. Saya curhat sama seseorang, ternyata ini masih keluarga saya. Nah, udahlah kamu saya ikut aku aja. Saya nggak tahu kirain mau dibawa kemana gitu. Saya dibawa ke guru spiritualnya dia. Saya juga nggak ngerti dia tuh punya guru spiritual gitu. Nah di situ saya ya kayak semacam non kalau itu teh ritualnya mah maaf dimandiin lah gitu. Mandiin. Emang waktu itu nah dari keadaan polos emang jadi pede gitu. Instan gitu setelah dimandiin itu Kang Iwan jadi pedenya jadi aku bisa ngobrol di tempat itu gitu, bisa ngobrol, bisa lancar gitu. Asalnya pemalu. Nah itu keinginan saya pertama itu asalnya pemalu bener mudah tersinggung gitu lah. Nah sudah itu pulang kan. Nah menjelang mau 98 mau apa namanya saya mau lulus, mau diterima kerja kan waktu itu STM saya mah orang yang cum laude itu jadi ditelusuri masuk kerja gitu. Nah, saya masuk kerja, saya tuh dikasih amalan gitu sama itu. Sebenarnya kan udah dunia mistis itu kan. Nah, tergantung sih amalannya seperti apa. Mungkin kalau untuk doa-doa untuk kebaikan juga ada baiknya mungkin ya. Cuman waktu itu saya nggak ada nyambungnya gitu. Sekarang saya bisa ngomong gitu itu karena nggak ada nyambungnya. Waktu itu nggak paham yang disuruh. Nggak, ikutin aja lah karena setelahnya dimandiin itu teh. Jadi sebenarnya dunia mistisnya itu hadir di situ. Nah, saya berangkat kerja, lulus diterima kerja di PT di daerah Purwakarta. Saya kayak bingung teh, semakin bingung jadi bukannya nambah pede, jadi pede mah ada, cuman bingungnya teh mau kemana arah saya. Itu arah tujuannya itu mau kemana, arah tujuannya saya tuh kemana. Nah jadi kan saya diteleponin terus kan sama si guru spiritual. Kamu sana suruh. Jadi saya dari Purwakarta Bandung saya dugda Jadi ada asas permanfaatan mungkin ya. Ya mungkin gitu, cuman ya saya husnudon lah ya Kang ya. Dan lebih lagi waktu itu saya tapi mohon maaf itu waktu Kang Iwan belajar ilmu seperti itu ada mahar yang harus dikeluarkan nggak? Waktu itu belum ada karena waktu itu masih baru. Nggak perjanjian dari awal? Nggak ada. Jadi itu mah setelahnya hadir, nanti saya cerita setelah itu. Nah 98 saya kerja ya terus. Nah dari 98 ke 2004 saya mau nikah itu banyak. Nah itu banyak sekali rintangan. Bukan rintangan. Permintaan tiap hari mah udah pasti. Jadi kayak ditakut-takuti, kamu kalau nggak gini. Jadi kan otomatis ini dunia di luar logika saya. Ya bener nggak? Betul. Nah jadi kan saya apalagi saya udah ketimpa, saya harus gitu. Jadi udah
ditekan sebenarnya, ditekan oleh diri saya karena ketidakpedean, terus ditekan karena sugesti itu. Ini ceritanya seperti yang saya alami waktu dulu nih Kang Iwan, seperti itu juga. Oke lah, silakan Kang Iwan juga dulu. Pas itunya tahun udahlah dari tahun 98, emang yang namanya kari itu melesat gitu, melesat. Mungkin karena tersugesti itu yang melesat. Emang tahun 98 sampai 2004 itu saya dari Jenderal Sip sampai Sip sampai asisten Peter saya waktu itu teh. Nah, pas tahun 2004 saya nikah. Nah, nikah. Nah, di situ saya mulai keganjalan nanti mulai ada terasa yang, gitu. Mulai terasa yang namanya dunia mistis itu mulai mengikuti saya. Sebenarnya di situ ceritanya waktu itu saya lagi udah nikah nih ya. Ya. Ceritanya waktu itu saya lagi nungguin mantan lah sekarang mah, kalau mantan istri ya. Mantan istri di Purwakarta. Yang mudah-mudahan dia sehat lah ya. Ya ada anak saya di sana gitu. Ada. Nah, saya nungguin dia pulang kerja. Nah, di situ dunia mistis itu ada. Apa tuh? Kayak gimana ya? Diliatin ke saya teh apa itu ya, kata tuh. Tapi Kang, saya nggak kaget, anehnya teh. Setelahnya masuk ajaran itu teh, saya nggak kaget. Biasanya kan lamun ieu mah sieun merenyet nyanya meureun sieun kumaha ieu mah. Yang Kang Iwan waktu itu lihat apa, Kang? Kayak sosok wah, tapi saya nggak takut. Biasa aja. Kan anu ieu mah meureun atuh ulah wakan ningal nu kitu mun anya meureun kalau Sunda meureun nyanya. Mangkat teh ka mana meureun? Ieu mah diem we di tempat. Cuma kaget aja gitu. Kaget. Kamu mau apa, Jol? Dalam diri saya teh bertanya. Kamu teh naon gitu. Tapi tengah jawab mangkat deui gitu. Jadi kan rumah saya tuh waktu itu teh ke pekuburan tuh deket gitu. Jadi tempat si keranda mayat angkat itu teh deket itu di Purwakarta teh. Nah, di situ terus rumah tangga saya tuh sebenarnya waktu itu teh ribut nikah ya. Kayak gimana gitu sebenarnya. Setelah masuknya mistis itu kok beda gitu. Malah lebih beda. Bukannya gimana gitu. Saya semakin dikucilkan setelahnya masuk itu teh. Oh meureun teh curhat teh. Nah, teh urang mah sanggeusna puntennya sanggeusna asup ieu teh. Nah, jadi kieu bae we teruskeun. Nya urang teh beuki sugesti we nya saya teh. Beuki sugesti terus ya sampai titik kulminasi. Saya teh sempat nanti mantan istri saya teh KB gitu. Udah KB-nya. Tapi setelahnya KB saya lepas. Waktu itu PLKB kan saya lepas. Nah, dia tuh ngandung alhamdulillah. Nah, pas ngandung dan namanya sugesti ya terus saya ngikutin. Nah, di situ tuh sebenarnya dunia mistis saya tuh hadir ngikutin terus. Saya itu nelpon gitu, saya ngasih tahu karena saya ongko PDT setelahnya ini teh hilang malah tambah ini. Saya tuh bingung kan ya. Terus saya telepon kita kumaha gitu celasnya. Iku naon saya teh jadi kieu asana kudu anu tadi situ tadi nanya kan maharnya. Kamu sana harus ngeluarin sejumlah uang. Dengan alasan kan waktu itu saya supaya kamu nggak cesar. Kok tahu? Kata saya teh kok tahu. Nah, di situ dan mistis itu udah hadir, udah ngikutin saya terus gitu. Nah, setelah itu udah pas mau lahiran, pas brojol anak, alhamdulillah mungkin nggak tahu, Allah mah udah tahu sebenarnya mah nggak gitu meureun, cuman karena sugesti itu terus
itu dunia mistis saya tuh sebenarnya Ya. tuh. Nah, pas lahiran saya nelpon lagi, Ki, saya tuh kumayu udah sama saya udah ngeluarin mahar, sekarang buat anak kamu. Di situ saya mulai curiga ini teh mau apa teh saya teh. Setelah ngeluarin itu aja, mantan istri saya aja udah ini udah curiga gitu. Kemana uang itu? Ya saya kan pasti nggak mungkin dipercayanya. Emang percaya memberi percaya, cuman kan pengen tahu uang itu kemana gitu. Ya kan otomatis nanyain kan. Nah, itu dunia mistis saya sebenarnya itu. Udah pas 2006 pas itu teh setelahnya ngeluarin itu, keadaan rumah tangga saya teh goyang, terus sering terjadi salah paham gitu. Mungkin karena saya masih labil, karena tersugesti itu mungkin ya. Ketidaksepahaman mungkin. Ya, kalau ketidaksepahaman itu sebenarnya mah enggak sih. Sebenarnya mertua saya juga kok nggak ada permasalahan tapi bisa gini gitu. Nah udah itu, pas udah gitu, saya teh pas umur 4 bulan anak saya, setelah ngeluarin itu, saya teh kayak dikucilkan, malah lebih dikucilkan Oleh keluarga di sana. Oleh teman sendiri? Keluarga, jadi keluarga mantan istri gitu. Jadi otomatis setiap pergerakan saya, kan waktu kerja lumayan, alhamdulillah, gaji juga udah, salari saya udah gede gitu kan. Tapi di mata dia itu Kurang. bukan kurang, jadi saya tuh nggak ada apa-apa. Saya tuh sebenarnya masuk ini tuh apa? Kok malah gini? Gitu. Nah udah gitu, 4 tahun, kok saya gini? Saya tuh sampai titik kulminasinya dia minta cerai gitu. Karena terus terangan saya itu kemana? Itu kemana? Yang pengen sebenarnya benar saya tuh sebenarnya sadar nggak sadar, dan nggak sadarnya Kayak terhipnotis seperti itu. nah gitu. Saya teh udah gitu, saya pulang ke Bandung, ibu saya aja nggak tahu kondisi saya seperti ini. Tapi ibu mah nggak bisa dibohongin, ya kamu kenapa? Enggak, lagi cuti. Saya ngebohongin ibu saya buat kebaikan semua gitu, termasuk buat kebaikan yang ngajak saya ke ajaran itu. Benar, jujur. Nah setelah itu benar orangnya setia. Nah setelah itu saya pulang lagi, pas udah itu tetap di itu si dunia nanti ngikutin, dunia mistis itu ngikutin. Sosok-sosok apapun ada, sosok semacam tuyul, semacam gendrom udah pasti, kuntilanak itu tuh ya kalau bilang jin lahnya apanya. Cuman bagi saya tuh, tapi saya nggak takut, aneh setelahnya itu teh. Nah itu kehidupan mistis saya sebagian gitu. Nah setelah itu ajak cerai sih saya pulang lagi ke Bandung. Udahlah nanti datang. Nah sampai titik saya jatuhkan talak, saya nanda tangan. Nah dan nanda tangan juga kayak terhipnotis juga gitu. Kenapa saya semudah itu sampai hituin tanda tangan saya gitu. Seperti sadar tidak sadar. Ya kayak itu aja. Jadi itu yang mistis saya. Kalau yang namanya itu, jadi saya mengikutin mistis ini tuh, kayak diikutin mistis ini tuh, jangan lihat kayak gitu tuh kayak biasa. Macam lamun pocong kan, lamun ya masih ya tuh aku mah ya mah kalah dipencrong gitu. Itu tak aja. Sampai saat ini Kang Iwan bisa melihat makhluk gaib. Kalau melihat enggak, cuman merasain gitu. Kalau dulu mah melihat. Dulu pernah gitu. Jadi ada makhluk gaib di sini, Kang Iwan melihat. Ada penampakan. Jelas ada. bentuknya. Ada, pernah. Sering malah.
suka komunikasi. Kalau komunikasi dianya nggak pernah ngejawab. Tapi Kang Iwan sendiri pernah nggak nanya ke guru spiritualnya, kenapa saya seperti ini? Enggak, anehnya teh saya sekarang udah nggak ada guru spiritual, cuman ada yang nurusin, yaitu dari keluarga saya juga gitu. Nah, tapi saya lambat laun sampai terakhir juga dia ngajak juga, kamu nggak akan lepas nah dari ajaran itu. Kalau di to the pointin gitu ya, kamu tidak akan pernah lepas. Cuman saya mikir begini, saya mungkin lah ya kemarin takdirna saya gitu. Tapi sebelumnya saya permain biasa-biasa aja waktu SD sampai STM, nggak ada permasalahan. Ya biasa, saya ranking gitu, gimana lah kalau orang belajar gimana gitu. Tapi setelahnya saya masuk itu dunia mistis itu ada, jadi seolah ngikutin terus itu aja nah setelah itu sampai terakhir di the point aja ya. Setelah itu sih dia juga ngajak lagi gitu, kamu tidak akan pernah lepas. Nah, kok tidak akan pernah lepas? Saya tuh kan pengen, ibaratnya pengen berubah tuh. Berubahnya gini, saya tuh kan karena ini jadi emangnya ente sudon gitunya. Cuman kan tapi saya kan punya logika juga, buat apa saya gimana gitu kan. Cuman saya nggak etis lah ngomongin orang punyanya. Nah, kamu tidak akan pernah lepas. Kamu tidak akan lepas itu kan orang teh bukan gara-gara saya setelahnya mengenal ini teh. Yang paling parah kan saya cerai, saya keluar kerja berturutan itu nanti aneh nanti ya. Jadi saya bagi di sini gitu teman-teman, boleh mengenal dunia gitu, itu mah hak masing-masing individu. Mungkin untuk mengenal itu harus ya. Iya. Cuma yang saya tangkap di sini Kang Iwan tuh mengikuti suatu perguruan yang Kang Iwan sendiri tidak paham. Nah, benar. Mungkin itu. Kalau untuk hal-hal gaib itu di dalam ajaran kita juga diwajibkan kita percaya kan adanya hal gaib, karena manusia itu berdampingan dengan hal gaib gitu ya. Jadi mungkin yang Kang Iwan di utara itu ketidakpahaman tentang sesuatu yang Kang Iwan geluti. Iya, emang benar. Jadi waktu itu saya intinya tidak tahu. Terus saya berkenalan dengan seseorang yang memanfaatkan ketidaktahuan saya. Mungkin bagi dia meren baik, cuman kan nggak tahu itu mah urusan dia gitu. Jadi saya teringat tentang yang viral saat ini Kang Iwan, yang antara si Merah dan si Gus. Oh iya, seperti itu mungkin ya yang sekarang viral nih buat sahabat DT, yang seperti ini perdukunan yang memanfaatkan, menipu mungkin ya, bisa dibilang seperti itu mungkin. Kalau bilang ya, kalau kasarnya mah begitu gitu. Jadi Kang Iwan tuh sempat mengeluarkan mahar untuk sesuatu hal. Pernah. Berapa kali itu? Saya itu yang gedenya mah itu yang tiap bulannya mah ada, yang tiap harinya ada. Nominalnya Kang Iwan? Jadi tergantung nafsu saya gitu. Kalau nafsu saya kan kalau Kamis kan 9. Jadi itu dihitung itunya? Ya kalau 9 pokoknya 9, mau 90, mau 90.000, jadi gitu. Jadi kalau dibilang itu uangnya masuk ke? Walau alam sih. Ya Kang Iwan kasih ke orang itu, ke gurunya. Iya, kasih saya. Rencananya buat apa katanya? Katanya mah buat fakir miskin gitu. Tapi Kang Iwan sendiri lihat. Nah itu makanya saya nggak tahu. Waktu itu saya ya ikhlas gitu. Cuman dibalik ikhlas itu pasti ada dongkolnya lah hanya. Itu nggak ikhlas Kang Iwan, kalau yang namanya ikhlas nggak ada dongkolnya. Tapi nyamerinnya gitu ya. Tapi saya berusaha sekarang, ya udahlah, itu takdir saya gitu. Itu jadi pengalaman terbaik, pengalaman berharga buat kehidupan saya gitu.
Jadi Kang Iwan sekarang udah tidak berguru Enggak, sana, enggak. udah lepas. Tapi ada yang masih janggal nggak buat Kang Iwan saat ini setelah mengikuti itu? Ada. Apa tuh? Sekarang adanya itu saya semakin antonim, bertolak belakang dengan yang ngajak saya gitu. Dulu mah kan saya mencoba menghindar mungkin untuk sekarang. Menghindar pas Secara halus. Secara halus supaya karena kan saya lihat kondisinya. Ada kaitan keluarga ya. Nah itu yang bingung bagi saya itu. Jadi sebenarnya mah dongkolnya, cuman Ya, enak juga mungkin. Kalau emosi itu ditahan. Jadi sebenarnya mau ngungkapin tong gitulah ibaratnya mah saya nu jadi korban kieu gitu. Tadi pengalaman pribadi saya bagi buat teman-teman semua gitu. Ya itu mah tergantung penilaian teman-teman mau gimana tentang menilai itu dunia gaib itu seperti apa gitu. Cuman yang waktu itu saya benar-benar yang namanya hilang. Ya itu benar-benar tobat ya Allah. Benar. Karena jangan sekali-kali lah. Boleh mengenalnya Aladina Yumina Biudu itu mengenal boleh ya. Cuman hanya sebatas mengenal gitu. Cuman untuk mendalami ada tujuannya Kang Iwan. Karena Kang Iwan sendiri tujuannya nggak jelas. Nah, waktu itu mengikuti itu emang bener nggak jelas apa gitu. Ya, tiba-tiba masuk. Iya benar. Kalau kita ingin mengetahui yang seperti itu, kalau ada tujuannya juga jelas. Cuman kalau motif pertama saya waktu itu saya pengen pede itu aja sih sebenarnya mah. Cuman zaman jadi ada itu dayana di kehidupan dunia mistis saya itu seperti itu. Setelah itu selama kurang lebih 10 tahun. Ya ada 10 tahun lebih malah. Nah, berarti kalau dihitung sampai sekarang Kang Iwan udah lepas dari ilmu itu? Ya lepas bener. Iya, udah berapa tahun? Nah, dari tahun itu 98. Dari 98 saya ngikutin sampai 2000 sebelum ibu meninggal. Saya tuh sempat diruqyah. Jadi sempat diruqyah. Nah, itu baru tuh haji gitu. Nah, ada kannya kalau di Islam ruqyah ya. Nah, itu waktu Kang Iwan diruqyah apa yang terasa sama Kang Iwan? Kayak nyesek dada. Nyesek dada, pengen muntah. Mual-mual. Itu emang bener kejadian ke dalam diri saya. Dan katanya apa kata orang yang meruqyah Kang Iwan? Yang meruqyah itu, kamu kenapa Sena? Ya mungkin itu udah jalan hidup saya, tapi kan jalan hidup juga kalau kita yang nggak merubah kita bukan orang lain Sena. Diri sendiri. Ada sampai sekarang juga, cuman saya anggap dia itu benar-benar nolongin saya gitu. Berarti lah kalau saya omong di sini ya, namanya juga di sini kan halayak gitu kan, publik gitu. Nah gitu Kang. Tapi sekarang ada perubahan setelah diruqyah? Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang paling itu teh saya belajar ngaji itu benar. Ngaji itu jadi benar-benar kan dulu sebelum saya ikut aliran itu saya pintar ngaji lah ya. Pintar gitu. Setelah masuk itu jangankan untuk ngaji untuk sholat. Itu mah walau alamnya tergantung orangnya, cuman tapi itu benar-benar berdampak. Harusnya Kang Iwan itu udah bisa ngedetek ya yang asalnya seperti ini dan jadinya seperti itu. Iya benar, sebenarnya mah itu mudah sebenarnya. Kenapa diri kita jadi menjauh gitu dari yang biasa kita lakukan, seperti salah satunya ibadah mungkin ya. Nah setelah ikut ilmu itu menjadi ada kayak sekatan mungkin harusnya ya. Tapi sekarang udah normal gitu maksudnya. Udah tidak ketergantungan sama. Enggak, sekarang alhamdulillah terlebih ya. Saran saya mah itu mah tergantung teman-teman semua yang mendengarkan channel ini ya Kang. Makasih saya diundang di sini. Oke. Saran saya cuma satu,
amal ma'ruf nahi mungkar aja udah. Ya. Mustabiqul khairat udah. Itu aja. Jangan jadi tetap berpegang teguh lah gitu. Tali agama Allah itu benar gitu. Jadi segala macam bentuk ketersugestian apa itu hipno itu hilang dengan sendirinya. Mungkin karena jujur saya husnudon aja lah ke orang gitu. Kita aja dulu gitu. Saya semakin introspeksi diri. Saya tuh harus gimana menapaki hidup. Nah, hikmah terbesarnya saya mempelajari ini, kita semakin mendekatkan sama Yang Maha Kuasa. Itu aja, gak lebih kok. Kalau masalah perjalanan hidup saya seperti itu, silahkan mau menilai apa tentang saya, tentang diri saya, terserah. Gitu kan. Ya, Kang Iwan, terima kasih nih udah Sama-sama. bercerita di channelnya Di Balik Temaram. Yang awalnya Kang Iwan tidak tahu menjadi tahu, dan alhasil ya Kang Iwan juga sadar sendiri ya. Karena mungkin tadinya yang ingin hidupnya lebih baik, ternyata sebaliknya ya Kang. Iya. Jadi kalau boleh saya sarankan, kita boleh untuk mengenal sesuatu yang Kang Iwan tadi sebutkan, tapi kita juga mungkin punya rem tersendiri Kang Iwan, karena kita juga punya sang pencipta mungkin ya. Gitu. Tidak ada lagi kalau kita percaya ya siapa lagi gitu. Cuma untuk mengenal ya nggak apa-apa sih. Ya supaya tidak nggak dibohongi lah. Itu Minimal kita tahu itu tuh apa, ini tuh apa. Dan setelah kita tahu kan kembali ke kita Kang Iwan. Ya benar. Jadi ibronya gini Kang, punten. Saya mengikuti alur hidup saya seperti ini, ibronya ada gitu. Saya semakin kontrol lagi. Kontrolnya apa? Jadi saran saya emang tergantung teman-teman semua sih yang mendengarkan channel ini. Tergantung pribadinya juga masing-masing. Tapi saran saya gitu, setiap apapun yang ngajak, kita harus tahu dulu manfaatnya apa. Satu itu, yang keduanya mudaratnya apa. Nah waktu itu saya lagi kalut mungkin, jadi wajar gitu. Jadi pengalaman lah ya. Serba bingung, saya berbagi pengalaman di sini teman-teman semua gitu ya Kang. Lalu ya Kang siapa? Kang Omen. Nah sama Kang Omen gitu, saya makasih gitu. Mudah-mudahan jadi edukasi ya buat semuanya gitu. Jadi hati-hati aja, setiap yang mau ngajak itu coba diperhatiin dulu apa untung dan mudaratnya, itu aja kok. Terima kasih Kang Iwan sekali lagi, terima kasih udah mau bercerita di channel kami. Dan mungkin untuk sahabat Tete yang ingin berbagi kisah seperti Kang Iwan, boleh bisa dikirim via email kita di balikTemaram@gmail.com atau via DM IG kita di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini, nanti ada kru kita yang support-nya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.